أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allahu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih dan sayangnya tidak pernah terbilang. Semoga sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada tetap senantiasa selalu menjadi hamba yang selalu bersabar dan bersyukur. Bersabar atas segala cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmat yang selalu dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, bersama saya Andri Rifai dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Terima kasih karena Anda selalu setia untuk mengikuti program-program kami di Salam TV dan program kami Assalamualaikum Indonesia khususnya. Baik sahabat keluarga muslim, sebagaimana biasanya juga saya tidak berada sendiri di sini karena bersama saya ada host kita yaitu Saudara Saddam, kemudian ada qori kita yang barusan membaca tilawah yaitu Saudara Gusti Prabowo ya. Baik sahabat keluarga muslim, sepertinya kita akan berbincang-bincang pada Jumat pagi ini ya terkait dengan surat yang dibacakan oleh qori kita tadi Gusti Prabowo ya. Kalau saya boleh tahu dan beri manfaat kepada sahabat keluarga muslim, kira-kira apa kandungan dari ayat yang tadi Gusti baca? Ya, ayat ini bercerita tentang kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi ini tidak sia-sia, tapi untuk bertujuan hamba-hambanya bisa beribadah di bumi. Masya Allah, Masya Allah. Surat Al-Ahqaf. Surat ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 4. Ya baik, untuk Saudara Saddam sendiri, kita ini kan berada di hari Jumat, yang dimana dikatakan bahwasanya ini adalah hari yang mulia di antara hari-hari kita, yaitu hari Jumat merupakan salah satu hari besar juga bagi hari besar bagi umat Islam. Dikatakan juga bahwasanya hari raya setiap minggu ya hari Jumat. Kalau kita boleh bahas sedikit fadilah hari Jumat ini, apa itu Saudara Saddam? Yang pertama itu ya tentunya banyak ya fadilah-fadilah. Salah satunya itu di hari ini tempat di mana doa dikabulkan. Bukan berarti di hari lain tidak dikabulkan doa-doa tersebut, tapi melainkan hari ini khusus insya Allah bakal semua keinginan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bahwasanya doa-doa kita di hari Jumat insya Allah terkabul ya. Iya. Ya, kemudian Saudara Gusti, apalagi fadilah-fadilah yang bisa disampaikan? Kalau yang saya tahu ya, hari Jumat ini khususnya di sholat Jumat itu misalnya kita diperintahkan untuk
datang ke sholat Jumat lebih cepat dari Lebih awal. lebih awal dari biasanya, karena orang yang lebih cepat datang lebih awal datang di sholat Jumat itu mendapatkan pahala ibarat menyembelih kurban seekor onta. Kemudian yang datang setelahnya nanti mendapat pahala bagaikan kurban seekor sapi, seterusnya sampai akhir. Bahkan ada yang tidak mendapatkan apa-apa Ya, karena telat bahkan, ya. ya. Ya, kalau saya sendiri membayangkan bahwasanya dari Jumat sejak awal, dari mulai terbit fajar sampai akan terbenam matahari, semua situ ada fadilahnya. Dimulai nanti kita ketika sholat subuh ada sunnahnya, yaitu membaca surat sajadah dan surat Al-Insan. Kemudian nanti setelah itu kita bisa motong kuku. Kemudian ketika kita akan sholat Jumat nanti kita akan mandi wajib. Kemudian dan setelahnya itu akan banyak fadilah-fadilahnya di hari Jumat ini. Dan maka dari itu untuk kita motivasi semua sahabat keluarga Muslim yang ada di rumah agar jangan ketinggalan untuk memanfaatkan fadilah-fadilah Jumat ini. Iya, begitu. benar sekali. Ya. Sahabat keluarga Muslim, kami juga mengundang Anda untuk request tilawah bersama kami. Atau bila Anda ingin menyampaikan beberapa masukan-masukan, silakan telepon kami di nomor 0617944282. Atau bila Anda ingin melayangkan SMS, silakan kirim ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Dan jangan kemana-mana sahabat keluarga Muslim, karena kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetap di Assalamualaikum Indonesia. Baik sahabat keluarga Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program kesayangan kita Assalamualaikum Indonesia. Tentunya program Assalamualaikum Indonesia Weekend yang akan menemani akhir pekan Anda. Kita masih menunggu telepon interaktif Anda yang ingin request dan juga salam-salamnya, serta juga memberikan informasi kepada kita di 0617944280 atau melalui pesan singkat di SMS center kita di 0852 97281665. Sahabat keluarga Muslim, jangan lupa terus menyaksikan program Salam TV, salah satunya itu Assalamualaikum Indonesia. Dan juga kita informasikan program kuis kita, kuis sosial media yang insya Allah esok akan diumumkan dan diundi pemenang yang akan mendapatkan satu buah Android dan ada beberapa hadiah hiburan lainnya. Baik rekan Andri Rifai. Ya, Iya. baik. Untuk akhir pekan sendiri, ini tentunya pada hari Jumat ya. Ya. Ada yang sudah diancam besok mau kemana atau hari Minggu mau kemana? Ya, sebelum kita lanjutkan berbincang-bincang, kita mungkin akan menyapa penelpon kita. Oke, Ya. baik. Sayang sekali. Sayang terputus. sekali ya. Iya. Ya gimana tadi? Rencana besok mau kemana ini? Atau hari rencana Ahad? akhir pekan atau hari Ahad. Saya ada acara walimahan. Ya. Oh, walimahan. Walimahan, Oh iya. ya. Jadi kalau salah satu rekan kita. rekan kita ada yang menyelenggarakan pernikahan ya. Oke. Ya, kita doakan kepada beliau yaitu saudara Reza agar acara ini terlaksana dengan sebaik-baiknya dan menjadi pernikahan yang diberkahi. Iya. Nah, kalau berhubungan dengan weekend tadi, biasanya saya pergi itu berwisata di kolam renang. Oh, kolam renang. Iya. Karena saya lebih cocok itu berwisata yang di air-air. Oh, gitu. Jadi saya suka berenang, mandi-mandi. Saya lebih suka seperti itu. Kalau Husain sendiri biasanya menghabiskan saya weekend biasanya gimana? menghabiskan waktu di rumah. Di rumah. Iya. Istirahat. Baik, ada penelpon. Ada sepertinya. penelponnya. Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Nuri, apa kabar nih semuanya? Baik, Baik, alhamdulillah. Bu. Gimana kabarnya, Bu? Bu Nuri? Alhamdulillah sehat. Wajah baru nih nampaknya ini yang tua nih. Iya, Bu. Alhamdulillah. Selamat datang ya di Assalamualaikum Indonesia. Ya, Bu. Ini penelepon yang udah berkarat ini. Iya. Ada siapa itu? Andri, ada siapa satu lagi itu? Ada Gusti ya? Gusti. Iya, Bu. Oke deh, salam aja lah untuk semua Iya, Bu. yang mendengarkan, yang selalu nonton lah ya. Iya. Iya, Bu. Terus juga buatnya Nazwaran Indah tuh yang ada di rumah ya lagi istirahat nampaknya tuh. Iya. Iya. Ya. Kemudian untuk Ibu Kantin. Nanti kalau sampai ya dia kayaknya nggak nonton beliau tuh. Heeh. Nah, sampaikan aja lah kalau ke kantin padaan. Ya, Untuk insyaallah. kalian bertiga, Hmm. semoga sukses selalu ya. Amin. Yang Amin, orang baru amin. mudah-mudahan betah. Ya, Bu. Amin. Oke lah, apa request saja? Iya, Bu. Requestnya surat apa, Bu? Surah itu Al-Muzammil ya. Surat Al-Muzammil, Bu ya. Iya, Oke, itu Bu. aja. Oke, terima kasih semuanya. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada Bu Nuri. Ya, Ini Bu merupakan penelpon setia Assalamualaikum Indonesia. Assalamualaikum Indonesia. Ya. Bu Nuri ini tadi sempat salam-salam juga kepada Ibu Bu Dapur yang ada di Sekolah Tinggi Ibu Agama Dapur yang ada di Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam ya. Mm-mm. Baik, Saudara Gusti mungkin bisa dibacakan surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Baik, itu dia Quran surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 5. Iya. Rekan Gusti, kira-kira apa isi kandungan dari surat tersebut? Surat ini bercerita tentang ketika Nabi Muhammad dahulu Sallallahu alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur, wasallam. kemudian Allah memberikan wahyu kepadanya, yaitu bangunlah wahai Muhammad dan dirikanlah sholat di sebagian malam tersebut. Dan setelah sholat bacalah Al-Quran sebagiannya saja. Ya, dan sholat malam ini dahulunya itu adalah sholat wajib. Oh. Tapi setelah turun ayat ke-20 dari surat ini, sholat itu menjadi sunnah yang kita kenal sebagai sholat tahajud. Jadi pada awalnya itu sholat tahajud itu wajib, Wajib. bagi setiap muslim. Iya, kepada Nabi Muhammad. Iya. Pada Nabi Muhammad. Setelah itu Menjadi sunnah. baik. Seperti ada penelpon. Ada penelpon lagi nih. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Azhar. Bapak Anhar. Azhar, Pak. Anhar. Azhar. Azhar ya. Nah, di mana, Pak? Di Rantau Prapat. Oh, di Rantau, Di Rantau Prapat. Prapat, Gimana ya. kabar Rantau Prapat, Pak? Alhamdulillah. Cuaca di sana? Cuaca di sini alhamdulillah mendung, tidak berarti hujan, Pak. Ya, semoga dalam lindungan Allah ya, Pak ya. Amin, amin, amin. Amin. Gimana keadaan Salam TV di sana, Pak? Cukup baik, Pak. Baik, Pak ya, alhamdulillah. Iya, Pak. Ada informasi yang mau disampaikan? Informasi tentang siarannya cukup baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, salam-salamnya, Pak. Salamnya untuk seluruh pendengar. Ya. Request yang mau dibacakan kori kita, Pak, ada, Pak? Surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah ya. Baik, salam-salamnya nggak ada, Pak?
salam-salamnya untuk seluruh pendengar atau untuk seluruh pemirsa yang Pak, seluruh Indonesia. ya Pak, surat Al-Jumu'ah kita tidak ada Pak. Tidak 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 tersedia. Untuk hari ini Untuk hanya hari ini surat 5 Al-Jumu'ah surat yang saja, Pak. ya yang Al-Muzammil. hari ini yaitu surat Al-Muzammil sama Ar-Rahman, kemudian Az-Zuhra, Ad-Dukhan dan Al-Jasiyah, Pak. Ad-Dukhan, Pak. Ad-Dukhan ya, Pak. Iya. Ya. Oke, baik Ad-Dukhan. Pak. Itu saja, Pak. Iya, jazakumullah khairan, Pak ya. Iya, terima kasih. Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Anhar di Rantau Parapat. Ya, ada ya. Pak Anhar di Rantau Prapat. Ya, tadi sebelum kita baca surat Ad-Dukhan, saya ingin membahas surat Al-Muzammil tadi. Ya, kalau yang saya tahu bahwasanya surat Al-Muzammil ini termasuk surat yang turun-turun di awal Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Oh, kemudian ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi rasul, surat apa yang turun? Al-Mudaththir. Al-Mudaththir. Ya. Baik, berarti surat Al-Muzammil ini ketika diturunkan langsung 20 ayat Tidak, atau ayat ada perbedaan sebenarnya, ada perbedaan pendapat. Apakah 5 ayat atau 7 ayat yang turun awal pertamanya. Surat Al-Muzammil ini termasuk surat yang sedikit Iya, ya. Maka sedikit. bagi kita khususnya kaum muslimin agar menghafalnya ya, Husain ya. Baik. Kalau Husain sendiri udah hafal kira-kira? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Baik, rekan Rifai ada penelpon lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak, tolong dengarkan dari telepon saja karena suaranya kurang jelas kalau dengarkan dari televisi. Iya, Ya. Oke, baik. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Bapak Bona di Sumatera Barat. Bapak Bona di Sumatera Barat ya. Gimana kabarnya, Pak? Apa kabarnya, Pak? Baik. Baik. Bagaimana keadaan Sumatera Barat, Pak? Masih mendung gitu, Pak. Masih mendung. Semoga dalam lindungan Allah ya, Pak ya. Iya. Iya, Pak. Pak, ada salam-salam yang ingin disampaikan atau request tilawah, Pak? Salam-salam aja untuk yang ada di sana aja. Iya, Pak ya. Kemudian request tilawahnya, Pak? Iya. Request tilawah? Iya. Yang ada apa gitu, Pak? Surat Ar-Rahman, Pak. Surat Al-Muzammil, surat Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, sama Az-Zuhra. Az-Zukhruf. Surat Ar-Rahman, Pak. Ar-Rahman ya, Pak. Ar-Rahman ya, Pak ya. Iya. Ya baik, Pak. Bentar lagi Kori kita akan membacakannya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Iya. Ada lagi mau disampaikan, Pak? Cukup. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bona di Pak Bona di Sumatera Barat ya. Iya, mendung juga di sana. Mendung juga di sana. Ya, kita mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi kita semua dimanapun kita berada. Amin amin ya rabbal alamin. Dan apapun yang terjadi pasti itu ada hikmahnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka selayaknya kita hambanya selalu bersabar atas segala musibah yang bila ditimpakan kepada Allah dan bersyukur bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ya baik, rekan Husain ya. Ada informasi yang bisa disampaikan? Ya, ada beberapa informasi yang bakal kita sampaikan kepada sahabat keluarga muslim. Ya, yang pertama itu ada Pulau Tunda, wisata bahari di Provinsi Banten. Ya, artikel ini dikutip dari kompas.com. Nama Pulau Tunda tiba-tiba menjadi terkenal setelah dikaitkan dengan isu reklamasi. Pulau Tunda sebelum terkenal karena isu reklamasi sebenarnya sudah dikenal sebagai lokasi wisata bahari dari Provinsi Banten. Beberapa operator perjalanan rutin membuka perjalanan gabungan ke Pulau Tunda tersebut. Opik dari operator perjalanan pulautunda.com membenarkan jika Pulau Tunda memiliki pesona yakni wisata alam yang masih alami, airnya masih jernih, lautnya masih bersih, hutannya juga masih lebat. Beragam aktivitas dapat dilakukan di Pulau Tunda seperti snorkeling, memancing, trekking di hutan, melihat matahari terbenam jika beruntung tentunya,
Wisata juga dapat melihat lumba-lumba di perairan Pulau Tunda tersebut. Untuk menuju Pulau Tunda memerlukan waktu 2 jam perjalanan via darat dari tol Jakarta Merak menuju pelabuhan Karangantu di Serang, Banten. Dari sana perjalanan dilanjutkan dengan menumpang kapal nelayan selama 2 jam menuju Pulau Tunda. Banyak operator perjalanan yang siap menyediakan fasilitas transportasi, akomodasi dan konsumsi untuk berwisata di Pulau Tunda ini. Rata-rata dibanderol dari Rp 300.000 sampai 500.000 tergantung titik temu Anda dari Jakarta atau dari Serang. Ya, itu rekan Rifai, informasi kita yang pertama pada pagi yang berbahagia ini. Ya, jadi Pulau Tunda ini bisa menjadi pilihan bagi sahabat benar muslim sekali. bila ingin weekend atau menghabiskan hari hari liburnya untuk di Pulau Tunda ini ya. Tentunya yang berdomisili dekat-dekat dengan pulau tersebut. Ya, termasuk di Jakarta dan Serang ya. Dengan bandrol hanya 300 sampai 500.000 kita sudah menikmati beberapa fasilitas yang ada di Pulau Tunda ini, seperti snorkeling, memancing, trekking di hutan, melihat matahari terbenam. Ya, jika beruntung juga dapat melihat lumba-lumba. Memang sungguh sangat menarik sekali ini. Luar biasa pastinya. Luar biasa pastinya. Saya sendiri kalau untuk fasilitas yang ditawarkan seperti ini, saya sebenarnya tertarik juga gitu. Tapi karena mungkin jarak yang jauh, maka saya nggak tertarik lagi gitu. Tapi tentunya ya dengan perkembangan zaman dari sini ke Jakarta itu bisa ditempuh dalam 2 jam saja. Iya, 2 jam saja. Jadi pulang balik kita butuh 4 jam. 4 jam. Tapi kalau daripada jauh ke Jakarta mungkin kita punya alternatif lain yaitu di Pulau Sabang ya. Iya. Saya perhatikan Pulau Sabang dan Pulau Tunda ini tidak jauh-jauh berbeda. Yang ditawarkan yaitu snorkeling, memancing dan trekking di hutan. Kemudian kalau Gusti sendiri menarik tidak terkait dengan wisata pulau ini? Menarik, tapi saya lebih suka mendaki gunung. Mendaki gunung. Kalau khususnya kita di Sumatera Utara ini di Medan ada gunung apa? Sibaya. Gunung Sibaya yang biasa didaki ya. Sinabung juga. Sinabung juga. Yang saat ini sedang sedang batu bermasalah. ya. Batu. Ya. Bisa dibacakan surat yang di-request tadi pemirsa Salam TV, surat Ad-Dukhan ya? Yang pertama Ad-Dukhan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. Baik sahabat keluarga muslim, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Assalamualaikum Indonesia. Tentunya kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat keluarga muslim, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami dalam program acara Assalamualaikum Indonesia
Kami juga sangat senang sekali bila Anda ikut interaksi bersama kami untuk menyampaikan untuk request tilawah atau untuk salam-salam dan nanti akan kami bacakan juga melalui SMS. Untuk itu silakan telepon kami di nomor 0617944280 atau bila Anda ingin melalui SMS bisa kirimkan ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Ya baik, Hussein ya tadi dibacakan surat Ad-Dukhan ya. Iya, rekan Gusti telah membacakan surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 5. 1 sampai 5. Kita ingin mendengarkan beberapa faedah juga ini dari surat Ad-Dukhan. Iya. Ya, silakan. Ayat ini bercerita tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat, yaitu menurunkan Al-Qur'an di malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan di malam inilah segala takdir dibuat, segala urusan yang penuh hikmah, segala takdir semua dibuat di malam ini. Makanya disebut dengan Lailatul Qadar. Ya. Ya, itu. Berarti Al-Qur'an itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu terjadi di 10 akhir bulan Ramadan. Ya, berarti yang selama ini yang terjadi 17 Ramadan atau yang lain sebagainya? Secara umumnya dia di bulan Ramadan. Secara umumnya di bulan Ramadan, ya. Baik. Ya, kalau Hussein sendiri gimana pendapatnya? Ya, memang seperti yang tersebar di masyarakat kita bahwasanya terletak di 17 Ramadan itu 17 gitu. Ramadan. Tapi pada hakikatnya di bulan di malam Lailatul Qadar itu Ya. tidak terjadwal, maksudnya seperti harus tanggal 17 Ramadan gitu. Yang jelas dia di akhir 10 akhir di bulan Ramadan tersebut. Ya baik, kita juga tahu bahwasanya fadilahnya besar ketika kita mendapati malam kita yaitu malam Lailatul Qadar. Bukan seperti itu, Gusti. Ya, kira-kira apa itu fadilahnya? Keutamaannya. Iya, keutamaannya. Malam Lailatul Qadar tersebut. Ya, sebenarnya dia tuh pahala ya. Di kita tuh bagaikan mendapatkan pahala lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan ya. Malam Lailatul Qadar ini Masya kan Allah. disebut dengan malam 1000 bulan. Ya. Jadi ketika satu pahala di situ digandakan sampai dengan 1000 bulan. Ya baik, maka dari itu kita juga sahabat keluarga muslim agar ketika nanti bulan Ramadan tidak menyia-nyiakan amalan-amalan di bulan Ramadan, yaitu khususnya dalam membaca Al-Qur'an ya, memperbanyak membaca Al-Qur'an, dan semoga kita juga semua meraih keutamaan di malam Lailatul Qadar ini. Iya, benar Ya, sekali. seperti itu ya, Hussein ya. Baik, rekan Rifai. Ini ada pesan singkat akan kita bacakan dari 0821 8606 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Aisyah. Dia merequest surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ya. Dan dia juga berkata, salam kenal kepada teman-teman baru. Assalamualaikum Indonesia. Ya, salam kenal kembali. Aisyah. Aisyah. Masya Allah. Aisyah juga penelepon ya. Penelepon setia kita Iya, ya. penelepon Baik. dan juga penonton setia. Penonton Assalamualaikum setia, ya. Indonesia. Baik. Mungkin ada informasi yang mau disampaikan kepada Ya, pemirsa ini ada rekan informasi berkaitan dengan wisata juga. Mhm. Nah, kebetulan kita ini di weekend kan, memang informasi yang baik itu memang tentang terkait dengan wisata gitu, untuk menghilangkan kejenuhan dalam bekerja. Mungkin ini bisa menjadi pilihan. Iya, benar Iya, sekali. benar sekali. Di sini ada berarung jeram menikmati Sungai Cimandiri. Mhm. Sungai Cimandiri merupakan sungai yang paling besar di kota Sukabumi. Mhm. Menantang adrenalin di tengah buasnya arus sungai menjadi hal yang menarik yang banyak dilakukan kaum muda. Salah satunya dengan mencoba berarung jeram di Sungai Cimandiri, Sukabumi. Bagi Anda yang mengaku berjiwa petualang dan penikmat alam bebas, tentu wajib mencoba olahraga arus deras di tempat ini. Sungai Cimandiri merupakan sungai yang paling besar di kota Sukabumi. Di tempat ini ditawarkan beberapa olahraga yang memacu adrenalin dengan melakukan olahraga air seperti arung jeram, juga tubing ataupun snowboarding dengan jarak tempuh yang jauh sekitar hampir 15 km
berarung jeram di Sungai Cimandiri ini tentunya akan menemukan beberapa panorama alam dan hutan yang masih alami. Ini merupakan sungai terpanjang di Sukabumi dan aliran airnya digunakan untuk pesawahan maupun pembangkit listrik tenaga air. Ada banyak tempat start point untuk melakukan olahraga arung jeram di Sungai Cimandiri ini. Misalkan dari pintu air Eretan Baros, start point pemandian air panas Cikundul, ataupun hutan kota Kibitai, Lembur Situ. Dengan menempuh jarak yang hampir 15 km selama hampir 4 jam, para pegiat olahraga ini juga bisa mencicipi beberapa makanan tradisional khas Sukabumi seperti gorengan, air kelapa muda, hingga makanan rebusan seperti jagung dan ubi rebus. Hal yang paling menarik dalam melakukan arung jeram di sungai yang memiliki lebar hingga 10 meter ini ialah para petarung arus wajib melalui air terjun di pintu air atau cek dam. Ada arung jeram ya. Arung jeram yang memacu adrenalin. Saya sendiri sudah lama pengen mencoba arung jeram sendiri, Ya. rekan IPAI, tapi sayang sekali sampai saat ini belum pernah. Belum tersampaikan ya. Belum. Ya kalau begitu mungkin setelah ini nanti kita bisa kita pergi ke sana. Baik, gimana rekan Gusti? Setuju? Mau ikut Saya tidak? udah pernah. Oh, udah tapi pernah. di Bukit Lawang. Bukit Lawang. Tapi pakai ban biasa ya. Iya. Oh. Mungkin kita bisa mencoba berarung jeram Iya. di Tangkahan di sini. Iya. Di sekitar Sumatera Utara juga dekat itu ada Tangkahan, memang lokasi buat untuk berarung jeram itu rekan IPAI. Jadi Hussein ini sudah tahu lokasinya. Sudah tahu namanya tapi Tahu belum pernah namanya kesana. tapi belum pernah ke sana, Iya. belum kesampaian ya. Kasihan sekali. Kata Hussein sih ini. di sana itu ya cocok untuk berarung jeram. Oh, arusnya deras. Ya. Oh, Kemudian kemudian wisata-wisata dari luar Sumatera juga datang ke sana untuk mencoba berarung jeram di sana. oh, baik dari dalam dan luar negeri juga pernah datang ke sana. Seperti Seperti itu ya. Kalau saya sendiri rada takut-takut sedikit sih kalau seperti ini. Karena ini juga kan melibat arusnya deras. Kalau nanti kita jatuh kemudian kita terseret arus dan kita tidak tahu lagi ya akan tercampak kemana gitu. Dan saya harap mudah-mudahan yang disediakan di sana itu safety, yaitu aman bagi wisata yang berkunjung ke sana supaya tetap ramai orang yang berkunjung ke sana. Kalau Jujur, saya saya lihat sendiri tidak bisa berenang rekan IPAI, tapi pengen untuk mencobanya gitu. iya ya. Ini sebuah tantangan gitu kan. Saya kira kalaupun kita pandai berenang tapi berada di arus seperti ini mungkin ilmu renang kita juga tidak akan terpakai gitu. Karena berenang itu di air apa? Di air tenang. Di Enggak air juga yang kan? tenang ya. Seperti itu yang saya lihat seperti itu gitu. Ya, baik sahabat keluarga muslim, kami masih mengundang Anda untuk request tilawah bersama kami atau bila Anda ingin menyampaikan salam-salam, Anda juga bisa menelpon kami di nomor 0617944280 atau bila Anda ingin melayangkan SMS bisa kirimkan kami ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Ya, kemudian rekan Hussein nih, kalau rekan Hussein sendiri berkaitan dengan berarung jeram ini, apa ya, gimana bilangnya ya? Apakah tidak ada rasa takut gitu ketika mencoba ini? Itu yang mungkin harus dicoba gitu rekan IPAI. Iya. Karena saya sendiri kan belum coba itu. Iya. Dan ini merupakan salah satu tantangan. Jadi sebelumnya tangkap penelpon. Iya. Baik. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Waalaikumsalam. Ya, Pak, mungkin bisa dikecilkan Pak volume Ali di televisi. Pak Ali di Padang Pariaman. Oh, Pak Ali di Padang Pariaman. Baik, Pak, mungkin bisa dikecilkan volume televisinya, Pak, dengarkan lewat telepon betul. saja. Halo, Pak. Halo Pak. Ya. Ah, Ya. Ya, ada mungkin yang bisa belum dikecilkan volume televisinya, Pak. Sudah? Sudah, Sudah. baik. Baik, Pak Ali, gimana kabarnya, Pak, di pagi yang berbahagia ini? Oh, belum sudah, Pak. Ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Gimana Ya. keadaan siaran Iya. Salam TV di sana, Pak? Oh, insya Allah hujan masih turun di Padang Pariaman. Dari pagi tidak ada ente-entenya, Pak. Oh, di Padang lagi hujan, Pak ya?
Iya. Baik Pak, mungkin bisa dikecilkan lagi Pak volume televisinya Pak, Halo? biar dengarkan suara kami melalui Apanya, Pak? dengarkan suara kami Ya. melalui telepon saja Pak. Ah, halo? Ya halo. Ah. Ya Pak, ada mau salam-salam Pak? Salam-salam buat Bapak Ustadz yang bertiga di depan tuh. Salam-salam buat Bapak Ustadz yang di depan. Iya. Ya, Ada Ya, Kang Anissa. mungkin kita baru kenal. Iya ya Pak. Pak. Baru Ya. pertama kali telepon di Assalamualaikum Indonesia Pak ya? Baru kali ini kita melihat ada televisi Salam. Ya, mudah-mudahan televisi Salam Ah, berkomandan di udara terus. amin ya Allah. Amin. Ya, semoga bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya dan bagi para ustadz-ustadz lain di khususnya gitu loh. Iya. Jadi baru mendapatkan siaran kami ya Pak ya? Iya. Baru mendapatkan siaran Salam TV sekarang? Ya, baru kali ini kita menengok, tapi nggak menarik juga nampaknya pengajiannya. Iya. Ya Pak, semoga menjadi penonton setia Salam TV ya Pak ya. Nah, jadi maka kita coba-coba untuk masuk untuk salam-salam buat ke para ustadz-ustadz yang berada di depan. Semoga Baik Pak. kajian-kajian yang disampaikan itu bermanfaat bagi kita bersama. Ya, amin, amin. Ya Pak, ada requestnya Pak? Ya, Ada request surat apa? Iya, maaf. Sayang sekali sekali terputus. Ada Pak Ali di Padang Pariaman. Di Padang Pariaman. Kita dengar tadi bahasanya cuaca di sana masih mendung ya. Hujan. Hujan, bahkan hujan. Nah, kita khawatirkan bahasanya hujan yang sangat lebat, kemudian dalam waktu yang lama, sampai dikatakan tadi dari mulai pagi hujan itu belum berhenti. Ini akan mengakibatkan banjir ya. Dan kita juga berikan perhatian kepada sahabat keluarga muslim agar selalu hati-hati dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disunahkan ketika hujan itu membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an. Kemudian ketika hujan juga berhenti, kita juga punya doanya ya. Iya. Begitulah sempurnanya agama Islam ini, seperti itu. Sampai hujan pun ada tuntunannya seperti Ada itu. tuntunannya. Bukan begitu rekan Gusti? Masya Allah. Baik, itu ada Pak Ali. Pak Ali Ya, dari penonton baru pertama kali penelpon katanya, pertama. bergabung di Salam di Salam. Assalamualaikum Indonesia ya. di Assalamualaikum Indonesia dan Salam Indonesia. TV juga. Salam TV juga. Tadi kita membahas tentang arung jeram gini. Kalau saya sendiri kan saya merasa agak-agak takut-takut, walaupun nanti ketika saya juga berada di sana akan saya coba gitu. Tapi kalau rekan Husein, Ya, rasa takut itu kayaknya belum ada ya. rasa takut belum ada. Belum ada. Mungkin ketika mencoba arum jeram tersebut baru mungkin datang rasa khawatir atau seperti apa. Iya. Yang pastinya kalau kita ingin mencoba hal-hal yang baru, khususnya kita harus banyak juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Iya. taala. Itu Juga sudah pasti. agar memperhatikan rambu-rambu yang telah mereka ingatkan sama kita ya, agar kita jangan lasa atau jangan sok-sok hebat, bahasa kita sok Iya, paten gitu ya. sok paten ya. Ya. Baik. Rekan Rifai, Ya. mungkin kita lanjut ke informasi yang selanjutnya. Ya, informasi selanjutnya ada Parade Perahu Hias ramaikan Festival Pesona Selat Lembeh. Bisa dibacakan? Baik, Hussein? itu informasi ketiga kita, Parade Perahu Hias ramaikan Festival Pesona Selat Lembeh. Informasi ini kami angkat dari Antara News. Ratusan perahu hias melakukan parade meramaikan Festival Pesona Selat Lembeh depan Pelabuhan Perikanan Air Tembaga, Bitung, Sulawesi Utara. Wali Kota Bitung, Maximilian Jonas Lomban mengatakan, ratusan perahu hias yang berparade tersebut merupakan utusan instansi, pengusaha perikanan, nelayan, dan dari pihak kecamatan. Berbagai tipe hiasan mewarnai parade tersebut, antara lain perahu berbentuk ikan, berbentuk taman laut, berbentuk flora laut yang membuat wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara memenuhi pelabuhan perikanan tersebut. Menurut Lomban, parade perahu hias ini akan selalu mengisi Festival Pesona Selat Lembeh di tahun mendatang karena selain dapat menghibur masyarakat juga menjadi ajang pendidikan bagi generasi muda. Karena kapal hias tersebut ukurannya bervariasi dari perahu nelayan biasa sampai kapal besar berkekuatan 80 sampai 100 GT. Ia menambahkan
Kapal besar milik Badan SAR dan kapal besar milik TNI Angkatan Laut juga turut berpartisipasi dalam parade perahu hias ini. Secara terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Kapal Bitung, Robi Walukau mengatakan, parade perahu hias sudah selayaknya dilaksanakan setiap tahunnya karena potensi pariwisata bidang kemaritiman dan perikanan menjadi objek wisata terbesar di kota Bitung ini. Pariwisata Bitung, kata Walukau, tidak pernah terlepas dengan potensi perikanan dan kemaritiman, apalagi adanya pelabuhan Samudra Bitung, pabrik pengalengan ikan dan taman bawah laut di Selat Lembe. Selat Lembe. Ya, itu informasi yang ketiga rekan Rifai dan rekan Gusti dan sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita break, kita mendengarkan request dari Aisyah surat Ar-Rahman ya. Dan kita jangan kemana-mana, setelah rekan Gusti membacakan surat Ar-Rahman, kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana, sahabat keluarga muslim, kami akan kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Baik, sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Kami masih mengundang Anda untuk request tilawah bersama kami ataupun untuk salam-salam. Untuk itu silahkan hubungi kami di nomor telepon 0617944280, atau bila Anda ingin melayangkan SMS, boleh juga kirimkan kami ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Ya baik, Hussein dan Gusti, tadi kita telah mendengar surat Ar-Rahman ayat 21 sampai 26. Ya, mungkin bisa dijelaskan kandungan ayat tersebut? Ya, ayat ini bercerita tentang Allah mempertemukan dua laut. Ya, dua laut yang saling bertemu ya. Kemudian dari laut itu pun keluarlah perhiasan mutiara dan marjan. Ya. Subhanallah. Maka ini semua adalah nikmat dari Allah. Maka nikmat Tuhan kamu lagi yang manakah yang akan kamu dustakan? Allah berfirman seperti itu. Ya, kemudian di akhir ayat ini semua itu pasti akan lenyap, akan hancur, dan hanya Allah lah yang kekal. Hanya Allah yang kekal ya. Tepat sekali apa yang kita bahas dengan apa yang dibacakan saudara Gusti tadi berkaitan dengan laut ya. Kita membahas tentang keindahan laut, tentang Pulau Tunda tadi, wisata bahari, kemudian tentang Arung Jeram, kemudian tentang juga festival kapal hias tentunya di lautan juga. Dan kalau kita perhatikan bahwasanya laut, kalau kita perhatikan melalui globe ya, bola dunia, bahwasanya
daratan ini hanya sepertiga, dan 2/3-nya itu adalah air semua. Dan maka kalau Allah Subhanahu Wa Taala saja mau menenggelamkan kita semua, gampang sekali dilakukan, bukankah seperti itu? Maka dari itu kenapa masih banyak orang sombong di dunia ini ya? Sombong dengan hartanya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan keturunannya dan lain-lain sebagainya. Kalau saya pernah berjalan ketika ingin pergi ke Danau Toba, ketika saya dari atas gitu, saya lihat danau itu luas sekali. Dan saya lihat ketika itu ada kapal yang lewat nih. Dan kapal itu tidak bagaimana mengatakannya, gitu. Hanya segini saja gitu, seujung jari ya? kecilnya itu gitu. Nah, bagaimana dengan kita manusia gitu? Kenapa bisa kita sombong? Kemudian di antara keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, Dia menciptakan laut itu bukan hanya indah di atasnya saja, bahkan di bawahnya juga indah. Makanya ada wisata bawah laut yang dikatakan seperti itu, melihat batu karang, keindahan ikan, kemudian bagaimana juga mutiara keluar dari dalam lautan, seperti itu bukan Hussein ya? Iya, benar sekali. Dan masih dalam surah Ar-Rahman tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala mengulang-ulang kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Betul dengan Gusti. Sekitar ada berapa 30-an ya pengulangan. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya itu sebenarnya tidak membutuhkan jawaban seperti itu. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang kita lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita seperti itu. Iya, nauzubillah. Semoga kita dan sahabat keluarga Muslim dimanapun berada senantiasa dijadikan hamba yang selalu bersyukur, tidak malah kufur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan tentang kesyukuran itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bercerita tentang syukur sendiri nih Hussein dan Gusti, kira-kira refleksi dari syukur itu apa? Apa yang bisa kita lakukan dengan syukur itu gitu? Tanda bahwasanya kalau kita bersyukur. Kalau kita bersyukur. Ya, mentaati Allah, lebih mentaati Allah ya. Kemudian taat beribadah dengan sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, dan tidak menambah-nambah dan tidak mengurang-urangnya seperti itu ya. Dengan bersyukur juga nikmat dan perasaan kita juga bakal lebih tenang gitu. Jadi ketika kita mendapatkan walaupun kekurangan sebenarnya, seandainya kita masih tidak mampu misalnya untuk memiliki rumah atau memiliki mobil, kita punya sepeda, itu kita harus bersyukur gitu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan seperti tadi, kalau kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku akan menambahkannya seperti itu. Dan kalau kalian kufur kepadaku, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Azab Allah sangatlah pedih. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari azabnya yang pedih ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ada informasi menarik lainnya. Yaitu dari pesona Bangsring dari Banyuwangi yang wakili Indonesia di penghargaan UNWTO, United Nations World Tourism Organization Awards kembali digelar tahun ini. Sejumlah destinasi wisata di penjuru dunia akan dinilai untuk memperebutkan penghargaan tersebut. Dari Indonesia ada sebanyak 19 tempat wisata yang ditunjuk menjadi jagoan dalam UNWTO Awards 2016. Ada 2 diantaranya yang berada di Banyuwangi, yakni kelompok nelayan Rumah Apung, Desa Bangsring, dan Ijen Resort. Kelompok nelayan Rumah Apung, Desa Brangsing masuk dalam kategori Innovation in Non-Governmental Organization dengan Fishermen and the Act for Biodiversity Program. Ada juga Gunung Ngelanggeran, Yogyakarta, Ngelanggeran Edu Village for Tourism yang ada di urutan teratas. Saat ini kawasan wisata dan pantai Bangsring dibuka untuk umum secara gratis. Tidak sedikit wisatawan yang menghabiskan sore dengan duduk bersama kerabat dan memandang langsung ke Selat Bali. Bahkan di akhir pekan, jumlah pengunjung bisa mencapai ribuan orang. Traveler juga bisa merasakan langsung sensasi bawah laut dengan snorkeling atau sekadar menikmati pemandangan dari Rumah Apung
hanya perlu merogoh kocek Rp5.000. Pengunjung akan diantar menggunakan perahu ke rumah apung Bangsring. Dari rumah apung Bangsring, pengunjung bisa memberi makan ikan-ikan yang berada di bawah laut. Saat melempar roti hap, puluhan ikan akan berenang ke permukaan untuk menangkapnya. Ini salah satu tempat yang menarik juga ini. Ya, rekan untuk Pak. menghabiskan weekend Iya. ke sahabat keluarga muslim ya. Ini terletak tadi di Banyuwangi. Maka dari itu sahabat keluarga muslim mungkin ini bisa menjadi pilihan juga bagi Anda yang tinggal di sekitaran kota Banyuwangi. Iya. Ya, tadi dikatakan ada 19 tempat wisata yang ditunjuk menjadi jagoan. Ini khusus di Indonesia. Ada 19 tempat wisata, ini cukup banyak ya. Banyak ya. Dari sekian, mungkin bahkan ribuan, kalau dari ribuan tempat wisata yang ada, mungkin ini terlalu sedikit kalau 19 saja ya. Iya benar juga. Ya. Tapi ini sudah bagus karena Sudah masuk bisa kategori. bersaing di kancah internasional. Memang Indonesia merupakan ya kalau bisa dibilang itu surga dunia katanya, dunia. kata orang-orang. Ya, saya juga pernah Syekh Ali Tantowi mengatakan bahwasanya surga dunia itu ada di Indonesia. Ketika beliau berkunjung ke Indonesia pada saat itu, jadi beliau mengatakan dalam sebuah kitabnya bahwasanya surga dunia itu yaitu di Indonesia. Berarti kita sekarang berada di surga dunia. Iya. Termasuk saudara Hussein sendiri di mana tinggalnya? Saya tinggal di Banda Aceh. Di Banda Aceh termasuk juga banyak wisata-wisatawan. Benar sekali. Iya. Ketika pengalaman saya pergi ke Banda Aceh dan mengunjungi beberapa tempat sudah pernah? wisata, ya sudah pernah, tapi hanya sekali. Iya. Dan saya harap perjalanan saya ke Banda Aceh itu bukan hanya pertama kali dan saya harap ada kedua, ketiga, keempat dan kelima. Gitu. Rekan Gusti gimana? Sudah pernah ke Banda Aceh? Oh belum. Jadi perjalanannya kemana aja rekan Gusti? Ke Kalau Bengkulu misalnya pernah. untuk wisata seperti ini ya? Iya, yang paling jauh tuh saya pernah pergi ke Bengkulu. Oh Bengkulu, iya. Di Bengkulu tuh ada tempat wisata namanya Pantai Panjang. Pantainya panjang. Iya, panjang. Sesuai Karena namanya dia ya? sesuai namanya. Dan tempatnya bagus. Ya, kemudian yang menarik dari wisata dan Pantai Bangsring ini dibuka untuk umum secara gratis. Sebagaimana biasanya kalau sudah namanya tempat wisata itu pasti butuh tiket untuk Iya, masuk butuh seperti itu. tiket. Kemudian pengelolaannya itu juga tidak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit pastinya. Benar sekali. Apalagi kalau itu memang dikelola oleh swasta dan bukan pemerintah. Ini biasanya mereka akan berusaha mencari keuntungan dari tempat wisata seperti ini. Itu makanya di tempat-tempat kita di Sumatera Utara ini khususnya banyak muncul tempat-tempat wisata yang baru yang cukup menarik, akan tetapi dengan tidak gratis gitu. Karena memang kita maklumi juga karena mereka butuh biaya untuk mengelola tempat wisata itu. Dan juga transportasi untuk perjalanan ke sana itu kadang susah ya, seperti itu. Kemudian masih dikatakan juga sensasi bawah laut dengan snorkeling ini. Saya kalau sudah dikatakan bahwasanya sensasi bawah laut, saya langsung terbayang bahwasanya di bawah laut itu banyak ikan-ikan, kemudian kita batu karang, kemudian kalau yang nggak bisa berenang mungkin tenggelam ya. Mungkin di Medan ada tempat snorkeling seperti di Pulau Banyak ya, Pulau Banyak. Di Medan. Di Sumatera. Di Ada Sumatera Pulau ya. Banyak dan juga ada di Banda Aceh, di Pulau Sabang itu juga Pulau Sabang sangat juga bagus ada. untuk taman bawah laut ini sebenarnya. Iya, kemudian yang baru-baru saya dengar juga ada Pulau Berhala namanya. Pulau Berhala juga tak kalah indah sebagaimana Sabang, akan tapi saya belum pernah ke sana juga. Baik. Ya. Ya baik, sahabat keluarga muslim, kami masih mengundang Anda untuk ikut bergabung bersama kami dengan request tilawah atau salam-salam dari Anda. Untuk itu silakan hubungi kami di nomor 061 794 4282 atau bila Anda ingin mengirimkan SMS silahkan kirim ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Kemudian ada pembahasan apa lagi kira-kira ini? Baik, sebelumnya kita bacakan Oh, ada SMS ada ya? SMS dari sahabat keluarga muslim dari 0853 6290 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman, 165 km dari Medan. Siaran salam di daerah kami bagus. Tanya Pak Imam, sering diingatkan bacaan salah tetapi tidak dimengerti.
maksudnya gimana? Mungkin dia mungkin mau bertanya Ya. bagaimana hukumnya seorang imam tapi bacaannya salah gitu, sering salah atau mungkin salahnya salah dalam Tajwid. bacaan atau salah dalam tajwid tidak dijelaskan. Iya. Mungkin Pak Gusti bisa ini Bisa dijawab. dijelaskan? Tergantung si imam tadi dia tuh salah dalam segi tajwid atau bacaan salatnya. Kita anggap sekarang dia salah di masalah tajwid. Tajwid. Masalah tajwid itu ada tingkatan juga. Ada yang dia membatalkan arti dari makna Al-Quran. Misalnya seharusnya dia berkata Allah itu tidak ada sekutu, artinya maknanya, tapi dibaca dia salah, yang jadi artinya tuh Allah itu ada sekutunya. Maka ini membatalkan sholatnya. Oh seperti itu. Kalau misalnya sekarang sering terjadi itu dalam makhraj misalnya, ketika dia membaca huruf tha dibaca huruf sya, atau huruf dha dibaca huruf ja, itu seperti apa rekan Ustaz? Sebenarnya itu kalau masalah batal atau tidak batalnya saya kurang tahu. Tapi yang jelas selaku imam seharusnya memperhatikan bacaannya sendiri. Baik. Selanjutnya seandainya imam tersebut salah dalam bacaan, bukan dalam tajwid, dalam Iya, bacaan Al-Qur'annya dalam itu seperti apa? Bacaan Al-Quran atau bacaan salatnya gimana? Bacaan Al-Qur'annya ketika dia menjadi imam, Ya, mungkin kita ingatkan gitu, kita ingatkan ayatnya, ayat kita sebagai makmum kita ingatkan ayatnya itu seperti ini. jadi makmum yang mengingatkan Iya, makmum dengan yang membesarkan suara. Iya, dengan seperti itu. membesarkan suara. Oh baik. Ya, itu sahabat keluarga muslim untuk Pak Maman yang bertanya tadi telah dijawab oleh saudara kita Gusti ya. Gusti ya. Baik. Baik rekan Rifai, Ya. sambil ya sebelum kita membacakan surat yang di request dari Pak Ali tadi yang di Padang Surah Ar-Rahman. Pariaman. Ya, surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman juga. Iya. Oh gitu. Baik. Kita masih mengundang sahabat keluarga muslim untuk berinteraktif di program Assalamualaikum Indonesia. Silahkan merequest tilawah Anda dan berkirim salamnya di 0617944280 atau melalui pesan singkat kita di SMS Center 085297281665. Baik rekan Rifai. Ya. Mungkin request sudah habis ya dibaca. Yang di request sudah dibacakan semua seperti itu. Ya. Ada dua lagi. Kalau begitu bagaimana kalau baca ayat yang lain kemudian kita break sejenak? Baik. Ya, baik. Iya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqafil marfu' wal bahril masjur inna adaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yawma tamurus sama'u mawra wa tasirul jibalu sayra fawailun yawma idzil lil mukadzibin.
Ya, baik sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program kesayangan kita Assalamualaikum Indonesia. Ini merupakan segmen terakhir. Bagi Anda yang belum bergabung bersama kita dan juga belum mengirimkan pesannya, silahkan telepon kita di 06179442280 atau melalui pesan singkat kita di 085297281665. Dan juga kita informasikan kepada sahabat keluarga muslim untuk dapat mengikuti kuis sosial media kita di Twitter Salam TV dan juga di Facebook Salam TV. Ada hadiah Android dan beberapa hadiah hiburan lainnya yang insya Allah besok kita akan umumkan di hari Sabtu 8 Oktober 2016 insya Allah. Dan siapa tahu Anda menjadi orang-orang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah dari kuis sosial Salam TV. Baik rekan Rifai dan rekan Gusti, tadi kita telah mendengarkan surat Atur yang dibacakan oleh rekan Gusti. Mungkin ada kandungan yang bisa kita nikmati. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi gunung Tur Sinai ya, Sinai. Demi dan bersumpah dengan ciptaan Allah yang besar, yang agung, bahwasanya azab Allah itu pasti akan terjadi dan tidak ada satupun yang dapat menolaknya. Ya. Baik, mendengar kata azab ini sangat sangat menggetarkan jiwa seperti itu. Apakah kita menjadi orang-orang yang beruntung yang terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala ataupun menjadi bagian orang-orang yang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selamat dari azab tersebut. Ya, kalau azab ini sendiri yang saya pahami bahwasanya azab ini diberikan dalam bentuk yang bermacam-macam ya, bukan hanya sebagai musibah bencana alam, akan tapi ketika kita memiliki rasa malas dalam beribadah, ini merupakan hukuman dari Allah. Oh, itu juga hukuman. Makanya ketika ada orang dia bermaksiat, akan tapi tidak ada bencana datang kepada dia. Sebenarnya ketika dia bermaksiat, kemudian dia malas mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya, itu merupakan hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala bagi dia. Akan tapi sedikit sekali orang yang menyadari hal ini. Baik. Maka dari itu hendaknya kita sebagai sesama muslim saling mengingatkan saudara kita yang mana ketika kita atau ketika saudara kita berbuat dosa maksiat harus kita ingatkan gitu. Dan ketika kita merasa malas dalam beribadah, kita harus introspeksi diri. Apakah apa sih kesalahan kita gitu? Apa sih dosa kita sehingga Allah memberikan hukuman kita malas beribadah? Seperti itu ya Ustadz Gusti ya. Ya baik, ini ada tadi informasi menarik lainnya. Iya baik. Silakan bisa dibaca. Baik, ini sahabat keluarga muslim merupakan informasi terakhir kita pada episode Jumat 7 Oktober 2016 ini. Ada informasi yang kita rangkul dari liputan6.com, menghayati budaya Jawa di Museum Ulen Sentalu. Terletak di kaki Gunung Merapi yang sejuk, tepatnya di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Museum Ulen Sentalu tersembunyi di balik rimbun pepohonan yang menutupi sebagian besar lokasi ini. Museum ini menjadi satu-satunya museum di Indonesia yang membahas tentang kebudayaan Jawa, mulai dari sastra hingga kebiasaan masyarakat Jawa yang telah ada sejak 1600 semenjak zaman Mataram kuno. Museum ini serasa seperti sebuah kapsul waktu yang menyimpan cerita kerajaan Jawa. Untuk menjelajahi museum ini, pemandu akan mengantarkan pengunjung ke beberapa ruangan yang dibagi sesuai dengan temanya. Beberapa ruangan menceritakan sejarah tentang perpecahan kerajaan Jawa, tokoh-tokoh berpengaruh sehingga seluk-beluk tentang batik Jogja dan batik Solo, suasana perkampungan masyarakat Jawa pada zaman dahulu juga ditampilkan dalam museum ini. Beberapa koleksi asli dari Keraton Yogyakarta juga dipamerkan di museum sebagai bahan pembelajaran untuk para pengunjung
Yang menarik, pengunjung tidak diperbolehkan untuk mengabadikan gambar sepanjang perjalanan menjelajahi berbagai ruangan dalam museum tersebut, mengingat di dalamnya terdapat beragam karya seni autentik dari masa kejayaan budaya Jawa. Museum Ulen Sentalu dibuka untuk umum mulai Senin hingga Jumat pukul 8.30 hingga pukul 4 sore dengan hanya membayar Rp30.000 untuk wisatawan Nusantara dan Rp50.000 untuk wisatawan mancanegara. Anda sudah bisa menikmati eksotisme budaya Jawa tersebut sambil menghirup ramuan tradisional Jawa yang menyegarkan saat istirahat. Baik, itu informasi terakhir kita rekan Pak I dan rekan Gusti. Ya, ini sepertinya menarik bagi saya sendiri ya, dan mungkin juga saudara Gusti ya, yang selaku orang yang suku Jawa, keturunan Jawa ya. Saya sendiri juga bertanya-tanya gitu, dari mana asal-usul, bagaimana budaya Jawa ini bermula berasal gitu, bagaimana kakek nenek moyangnya juga dulu. Tentunya ini layak diketahui bagi orang-orang, khususnya orang-orang Jawa ya. Nah, untuk itu bagi sahabat keluarga Muslim yang terletak yang kira-kira tinggal dekat di sekitar Yogyakarta ini, mungkin bisa menjadi pilihan ya. Khususnya untuk orang-orang Jawa, mungkin kita bisa bersama-sama ke sana, ajak saya gitu. Saya senang sekali seperti itu sih. Tapi ini hanya dibuka dari Senin sampai Jumat. Berarti hari ini terakhir, besok besok sudah tutup. Iya. Tepatnya di weekend itu mereka tutup gitu. Rekan Pak I. Oh, seperti itu ya Husin ya. Museum ini menjadi satu-satunya museum di Indonesia katanya tentang kebudayaan Jawa. Berarti kebudayaan Jawa, tapi kalau kita bayangkan berarti lengkap sekali di sini ya. Kebudayaan Jawa itu mulai dari sastra hingga kebiasaan masyarakat Jawa yang telah ada 1600 tahun semenjak zaman Mataram kuno. Kalau seperti itu berarti sebelum Islam masuk ke Indonesia sudah ada ini. Bukan seperti itu? Mungkin, Iya. saya nggak tahu. Bagaimana Dan ini? pengunjung dan peminat museum ini juga bukan hanya dari Indonesia saja. Dari Indonesia saja. Ternyata dari wisatawan mancanegara juga mencoba untuk melihat dan menikmati budaya-budaya Jawa, budaya-budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya itu budaya Jawa tersebut rekan Pak I dan Gusti. Berarti dikatakan di sini bahasanya beberapa koleksi asli dari Keraton Yogyakarta juga dipamerkan di museum sebagai bahan pembelajaran untuk para pengunjung. Berarti kita bisa bayangkan bahasanya di sana juga nanti akan ada guide yang akan membimbing kita untuk menjelaskan tentang hal seperti ini. Karena sayang sekali ketika kita datang kita hanya bisa melihat tanpa tahu informasi yang kita dapat. Seperti itu ya. Maka untuk itu ketika kita datang ke sana, yang paling awal kali kita kunjungi yaitu guide-nya, siapa yang akan membimbing kita. Dan yang paling ini ya, yang paling mungkin tidak mengasihkan itu kita tidak dipersilahkan untuk foto-foto ini. Jadi mungkin kita tidak bisa mengabadikan dan juga tidak bisa memberitahu orang lain bahwasanya kita sudah pernah kemari. Iya. Tapi yang paling penting saya kira kita lebih untuk mengetahui saja lah ya, tanpa kita punya kenangan-kenangan gambar tapi kalau kita hanya tahu informasinya saja itu sepertinya itu sudah cukup bagi kita. Sudah cukup. Ya, ada informasi yang lain, Husin? Mungkin ini akhir informasi kita. Ini akhir informasi dan ini juga merupakan segmen terakhir di edisi Jumat 7 Oktober 2016 ini. Ya. Dan sahabat keluarga Muslim, kita masih punya beberapa waktu lagi. Bagi Anda yang belum bergabung bersama kami, silahkan telepon di nomor interaktif kami dan juga melalui SMS center kami. Dan kami informasikan juga kepada Anda, sahabat keluarga Muslim, untuk selalu menyaksikan program-program Salam Televisi, khususnya di program Assalamualaikum Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk like di fanpage Salam TV dan juga follow di Twitter Salam TV. Ada hadiah-hadiah menarik yang kita bagikan di sosial media kita, yang insya Allah khususnya untuk edisi 2 pekan ini akan kita umumkan esok hari di Sabtu 8 Oktober 2016
Anda masih memiliki waktu sekitar 1 hari lagi untuk mengikuti kuis tersebut yang yang memberikan yang berhadiah Android dan juga beberapa hadiah lainnya. Baik, sahabat keluarga muslim, tak terasa 90 menit kita telah bersama. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari kami sendiri. Sebelum kita menutup, nantinya kita akan mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh qori kita. Dan sekian, saya Husain Muhammad, Saya Andri Rifai. Dan saya Gusti Prabowo. mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun. Wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizqih وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون